Orang soleh dulu, kalau mereka dapat musibah, mereka selalu memeriksa pertama hubungan mereka dengan Allah. Itu yang pertama diperiksa. Karena nggak mungkin ada musibah kecuali karena ada masalah antara kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah itu hidup kita tuh bakalan mudah banget teman-teman. Tapi begitu ada kerenggangan antara kita dengan Allah, ada gap antara kita dengan Allah, ada kayak kerusakan hubungan kita dengan Allah, pasti jadinya tuh musibah, pasti jadinya tuh masalah. Saya teringat kisah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Tahu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz itu pemimpin yang dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Jadi ada 6 Khulafaur Rasyidin. 4 terkenal ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelimanya tuh Umar bin Abdul Aziz. Dan yang keenamnya itu Nuruddin Zinki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ada 6 Khulafaur Rasyidin, khalifah yang dikenal dengan khalifah paling adil sepanjang sejarah. Padahal banyak khalifah-khalifah yang keren loh dalam Islam. Ada Harun Ar-Rasyid, ada Khalifah Al-Ma'mun, ada Khalifah Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Saifuddin Qutuz. Ada banyak nama-nama besar dalam sejarah Islam, tapi mereka nggak dapat gelar Khulafaur Rasyidin. Berarti orang yang dapat gelar Khulafaur Rasyidin ini kan ideal banget ya, keren banget nih. Walaupun kita belum tahu cerita detailnya. Salah satu di antara 6 Khulafaur Rasyidin, ada yang kelima namanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau nggak salah cucu apa cicitnya Umar bin Khattab. Nah, di masa Umar bin Abdul Aziz ada seorang gembala, ada seorang yang punya banyak ternak, datang kepada Umar bin Abdul Aziz bilang gini, ya Amirul Mukminin, kenapa ya sejak Anda naik jadi khalifah, ada kejadian aneh di tempat gembala-gembala ternak kami. Umar nanya, kejadian aneh apa? Ya kejadiannya aneh, soalnya dulu tuh yang namanya serigala sama domba itu pasti kan musuhan ya. Serigala tuh kan selalu meneror ya, menikung. Serigala itu selalu berburu domba, jadi domba itu makanan serigala tuh. Tapi sejak Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, sekarang serigala itu adalah penggembalanya domba, ngawal domba. Jadi serigala yang ada di gunung turun untuk mengawal domba. Gimana ngawalnya? Kan saya pernah posting tuh yang di New Zealand. Gimana seekor anjing dilatih untuk menggembalai domba. Domba dibawa ke padang rumput, nanti sore dibawa pulang lagi ke kandangnya. Bukan lagi tugas penggembala, dilakukan oleh para serigala. Bayangin, pemangsa yang selama ini selalu memangsa serigala secara diam-diam, sekarang malah mengawal serigala ke tempat padang rumput dan sore hari mengawal mengawal domba pulang lagi ke kandangnya. Apa yang terjadi ya Amirul Mukminin? Serigala sekarang malah menggembalai domba. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kami adalah kaum yang selalu memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungan antara kita dengan makhluk. Kami adalah kaum yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah pun memperbaiki hubungan antara domba dengan serigala. Bayangin, musuh bebuyutan bisa baik hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli syai'in qadir. Apalagi cuma calon mertua yang pernah nolak kita, biasa banget itu, gampang. Ini serigala loh, yang makan domba, bisa jadi pengawal domba. Apalagi cuma nolak, nggak dimakan kan? Nggak diapa-apain, nggak sampai disakitin, nggak sampai dirampas, nggak sampai dibegal. Kecuali calon mertuanya begal. Nggak diapa-apain. Nah apalagi yang masalah-masalah sepele dengan pasangan, dengan teman, dengan apa, masalah rezeki. Jadi kalau kita punya masalah kayak kita lagi punya bisnis sama teman-teman nih berlima. Udah modalnya cukup, konsep bisnisnya udah mateng, marketingnya udah ahlinya, produknya udah ada. Kenapa masih rugi aja? Udah berjalan sekian tahun, rugi sampai hampir bangkrut. Jangan hanya cari tahu kesalahan teknis. Oh kayaknya nih konsep marketing kita masih kurang bagus nih, sales kita kurang jago nih, atau branding kita kurang bagus nih dan seterusnya. Bukan hanya itu yang perlu kita evaluasi. Yang nomor 1, evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah SWT. Setiap kali kita punya masalah, pertama yang harus kita tanya, jangan-jangan saya nih ada masalah sama Allah.
Dan itu yang selalu saya lakukan. Kalau saya punya masalah, saya langsung tanya, nih kayaknya ada yang gak benar nih saya sama Allah. Mungkin sholatnya kurang khusyuk, mungkin beberapa kali jadi gak sholat di masjid karena sibuk atau karena ketiduran, karena apa. Oh kayaknya kebiasaan saya malam misalnya bangun, enggak saya, orang lain malam misalnya dia tahajud, terus tiba-tiba beberapa malam ini dia gak tahajud, akhirnya Allah kasih musibah mancing biar dia tahajud lagi. Kebiasaan dia tilawah 1 juz, tiba-tiba beberapa hari ini cuma beberapa lembar, Allah kasih masalah. Pokoknya kalau kita dapat masalah, yang pertama harus kita evaluasi hubungan kita dengan Allah. Sehingga ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, masalah antara serigala dengan domba damai. Jadi domba dan serigala itu temenan. Bayangin, domba sama serigala temenan, sahabatan lagi tuh. Malah serigala jadi kayak apa ya? Kayak relawan buat domba, nggak dibayar. Jadi volunteer. Pada turun, gantian ya, piket gitu serigala teh. Kan serigala banyak tuh, piket dalam seminggu, giving every day. Dalam seminggu ada 1 serigala yang bertugas untuk ngawal domba-domba. Dan itu bukan 1 kawanan domba, ada puluhan bahkan ratusan kawanan domba di negeri itu, di Madinah. Semuanya dikawal oleh serigala. Kalau cuma 1 doang mungkin bukan fenomena. Kebetulan doang nih ada serigala yang baik hati. Tapi kalau misalnya jadi kayak semua kawanan domba itu dikawal oleh serigala, ini fenomena nih. Akhirnya laporlah kepada Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin apa yang terjadi? Kata Amirul Mukminin, kami adalah kaum yang selalu berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah memberikan balasan dengan memperbaiki hubungan antara serigala dengan domba. Berkuranglah tugas para penggembala. Nunggu aja tuh di kandang. Pagi hari dijemput sama serigala, datang tumpangan gratis gitu. Datang serigala, udah siap, udah ayo jalan konvoy, naik ke atas padang rumput. Dan serigala lebih expert dalam mencari padang rumput daripada manusia. Dia tahu banget padang rumput yang lagi yang rasanya manis, yang asin, yang apa segala macam, kayak salad gitu kan ya. Gua tunjukin nih salad yang paling baik nih, chefnya terbaik, dia tunjukin ke gunung mana, tuh bawa tuh domba-domba. Kayaknya kurang lebih kayak gitulah keadaannya. Lalu kan Umar bin Abdul Aziz itu cuma sebentar ya, kalau nggak salah cuma 3 tahun jadi khalifah, lalu dibunuh, meninggal. Setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, serigala mulai memakan domba-domba. Serigala mulai memakan domba-domba. Ketika kasus pertama terjadi dalam kasus 1 kawanan domba, langsung yang pemilik domba itu mengatakan, kenapa dombanya mulai dimakan serigala? Dia mengatakan pasti Umar bin Abdul Aziz sudah wafat, karena mereka belum dengar beritanya. Pasti Umar bin Abdul Aziz sudah wafat, makanya serigala mulai galak lagi dan makan domba. Galak. Akhirnya mereka pun cari tahu benarkah Umar bin Abdul Aziz wafat atau dia turun tahta. Ternyata ketika mereka cari tahu, mereka dengar berita benar Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Sehingga orang-orang tidak punya lagi orang soleh yang memimpin. Akhirnya Allah putuskanlah silaturahim antara serigala dengan domba. Dan ini kisah nyata. Saking solehnya Umar bin Abdul Aziz. Makanya layak disebut khulafaur rasyidin. Tingkat kesolehannya itu sampai bisa mempersaudarakan antara domba sama serigala. Kita kucing sama tikus saja gak bisa. Bayangin kalau saking solehnya kita, kucing sama tikus duduk berdua gitu. Makan keju apa segala macam. Tikus sama kucing. Kenapa? Suami yang soleh di rumah. Jadi bisa jadi seorang kakak sama adik itu gak akur. Bisa jadi suami istri gak akur. Mertua dengan menantu gak akur. Dan seterusnya dan seterusnya. Teman dalam satu tim gak akur dan seterusnya dan seterusnya. Itu penyebabnya kenapa? Hubungan kita dengan Allah kurang akur. Sehingga Allah tidak memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Dengan makhluk. Jadi yang pertama kita evaluasi kalau kita punya masalah teman-teman. Evaluasilah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita merasa nggak punya dosa besar, minimal dosa kecil. Tapi kan dosa kecil tuh rata-rata nggak sadar Ustadz. Ya kalau nggak sadar ya nggak apa-apa. Nggak harus tahu, nggak harus sadar. Tapi kan kita bisa tetap istighfar. Walaupun kita nggak sadar berbuat dosa kecil, dan pastinya kita berbuat dosa kecil tapi kita nggak sadar. Tinggal istighfar. Oh berarti saya kurang banyak istighfar. Dan itu ajaib loh, ajaib banget. Coba dawamin aja, begitu ada masalah langsung perbaiki hubungan dengan Allah. Itu ajaib banget, langsung Allah perbaiki hubungan kita dengan seseorang itu bertahap. Tapi ya bertahap cuman kelihatan tahapannya tuh. Enggak gitu-gitu aja, ada progresnya pasti tuh. Saya ngalamin banget. Yang paling sederhana mungkin dan buat saya
Itu nggak nyaman juga kalau ada masalah dengan pasangan. Diam-diaman. Istighfar, sholat sunnah, minta ampun sama Allah, mulai lagi memperbaiki hubungan sama Allah. Itu bertahapnya dan tahapannya itu nggak lama, cepat banget diperbaikinya. Oh emang benar berarti sayanya yang menjauh dari Allah. Saya yang mutusin Allah sehingga Allah putuskan saya dengan makhluknya, dengan hambanya. Kan Allah yang membolak-balikan hati kan. Kalau Allah ambil hati seseorang dari kita, kita bisa apa? Kita punya dunia dan seisinya pun gak bisa ngebeli hati dia. Gak punya apa-apa. Kalau Allah kasih hatinya ke kita, dia akan memberikan semuanya untuk kita. Makanya perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Dosa salah satunya. Kan saya sering bilang, ulama dulu tuh kalau mereka dapat masalah, mereka akan melihat dirinya sebagai pendosa. Masalah sekecil apapun, sampai gini masalahnya. Ternak mereka susunya berkurang aja, mereka istighfar. Biasanya susu setiap hari itu 1 ember, 1 timba. Hari ini kurang dari 1 ember. Kenapa susu ternak saya hari ini kurang dari 1 ember? Pasti saya punya dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gitu cara mereka menyelesaikan masalah. Sebelum mencari tahu, oh ternaknya kurang sehat atau apa, itu yang kesekian. Lagian itu butuh waktu. Kalau dengan Allah kan gak butuh waktu ya, cepat ya. Begitu kita dapat masalah, kan gak butuh waktu untuk mencari tahu apa ya masalah saya dengan Allah. Udah ketahuan langsung tuh, ibadahnya mulai berkurang, kualitasnya atau kuantitasnya, atau dosanya nambah, tinggal istighfar dan sholat sunnah. Wasta'inu bis sabri wassalah, salah satunya dengan sholat. Jadi lebih cepat memperbaiki masalah kita dengan evaluasi hubungan kepada Allah daripada evaluasi teknis dalam masalah itu. Ulama tuh kalau misalnya ada kejadian kecil aja, kayak misalnya atap rumahnya bocor, ini pasti karena saya banyak dosa, astagfirullahalazim. Lampu rumahnya mati, astagfirullahalazim. Apalagi, telepon putus, astagfirullahalazim, belum bayar. Ini istighfar. Pokoknya masalah apa aja, istrinya ngambek, astagfirullahalazim. Masakan gak enak, astagfirullahalazim. Lupa naruh garam, kan dosa juga ya, dosa kecil. Artinya istighfar, perbaiki hubungan dengan Allah. Ini salah satu hal yang bisa kita evaluasi